setiap diri dikondisikan dan dilatih seperti tikus untuk mengikuti labirin yang dibangun oleh orang lain. Mereka tidak pernah mempertanyakan dindingnya, tidak pernah menantang desainnya. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa lembaga-lembaga yang dimaksudkan untuk mempersiapkan Anda menghadapi kehidupan seperti sekolah Anda, pekerjaan Anda, pendidikan Anda, lembaga kesehatan, dan terutama negara Anda, semuanya merupakan bagian dari program pelatihan senyap untuk menjadikan Anda sebagai tikus dalam labirin. Do you want to know what it is? Sebuah program yang tidak bertujuan untuk membuat Anda kaya, berkuasa atau bebas, tetapi patuh sangat bergantung pada alat tukar yaitu uang, bahkan sampai meyakini uang memiliki kuasa daripada Tuhan. Dan semua pola ini adalah untuk mengubah keyakinan manusia. Keyakinan manusia yang dahulu meyakini Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Kini uang berkuasa atas segala sesuatu. Sebuah pola dalam sistem yang dibentuk agar uang menjadi Al-Malik, agar uang menjadi Al-Jabbar, dan menjadi Al-Mutakabbir, melemahkan nama Allah dan meninggikan nama berhala yang mereka ciptakan. Tujuan semua ini adalah agar manusia hidup dalam lingkaran setan dan meyakini berhala yang mereka ciptakan sebagai raja dan sebagai penguasa. Berhala yang terbuat dari kertas yang bahkan tidak bisa menolong dirinya sendiri jika Anda sobek. Kekuatan berhala itu menjadi hilang ketika Anda menyobeknya, sangat lemah. Tetapi kepercayaan dan keyakinan manusialah yang membuat berhala itu sangat kuat hari ini. Sebaliknya, keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa semakin hari semakin melemah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Dan ini menimbulkan konflik besar sebab berhala ini telah melampaui batas wajar, yaitu mengambil nama-nama Tuhan untuk dijadikan miliknya. Ini bukanlah teori konspirasi, tetapi ini adalah sistemnya. Dalam video hari ini kita akan mengungkap bagaimana sistem itu dibangun, mengapa sistem itu dibangun, dan yang terpenting bagaimana cara melepaskan diri darinya. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena wawasan terakhir akan mengubah cara Anda memandang kenyataan, waktu, masa depan, masa lalu Anda, dan yang terpenting cara Anda memandang terhadap ketuhanan Yang Maha Esa.
Mari kita mulai. Sejak Anda masuk sekolah, Anda diajarkan satu hal di atas segalanya, yaitu kepatuhan. Duduk diam, angkat tangan, hafalkan, patuhi, jangan bertanya, ikuti instruksi, ulangi. Dan semuanya akan diulang-ulang dalam sebuah ulangan. Sistem sekolah ini tidak dibangun untuk menghasilkan manusia merdeka, apalagi untuk membangkitkan kecerdasan manusia yang visioner maupun revolusioner. Sistem ini dirancang dengan citra pabrik industri yang meniru sistem pendidikan Prusia abad ke-19 yang sengaja diciptakan untuk menghasilkan pekerja yang efisien dan patuh, bukan pemikir bebas. Sistem pendidikan mengajarkan orang bagaimana menjadi pekerja yang patuh dan mengajarkan Anda untuk nyaman dalam penjara, bukan menjadi orang merdeka. Dan sistem pendidikan modern dibangun untuk orang-orang agar bisa dapat pekerjaan. Dan bukankah itu kenyataannya? Pendidikan hanya untuk pekerjaan Anda. Itu adalah kenyataan. Lihatlah mereka yang menempuh pendidikan, dan mereka semua memiliki satu tujuan dalam perjalanannya menempuh pendidikan itu, yaitu agar dapat pekerjaan yang layak atau agar masa depannya tidak menjadi miskin. Pendidikan bukan lagi untuk ilmu, pendidikan bukan lagi untuk kecerdasan, pendidikan bukan lagi untuk jadi pemikir cemerlang, tetapi hanya untuk pekerjaan. Dan yang lebih mengerikan, pendidikan bukan lagi untuk mengenal Allah, pendidikan bukan lagi untuk memahami realitas Tuhan yang Maha Esa. Pendidikan mengajarkan Anda menjadi orang sekulerisme, menjauhkan Anda dari realitas sejati, menjauhkan Anda dari kebenaran abadi. Amat jarang terjadi seorang murid yang bersih dan tulus mendapatkan cahaya dari sebuah kebohongan. Seperti orang yang mencari kiblat di gelap malam, kiblat tidak ditemukan, tetapi sholat tetap diterima. Setiap diri orang tua menjadikan anaknya sebagai murid di suatu lembaga pendidikan, agar kelak anaknya bisa mendapat roti yang cukup. Ini memperlihatkan kefakiran kita terhadap roti begitu jelas. Sebab Rasulullah telah berkata, menuntut ilmu itu wajib, dan barang siapa yang menempuh perjalanan mencari ilmu, maka ia memiliki kemuliaan. Para murid itu memiliki kemuliaan karena menuntut ilmu, tetapi ahli sihir telah mengubah orang-orang mulia itu menjadi hina. Kemudian orang bijak berkata, sebaik-baiknya bertamu adalah menjadi tamunya seorang guru. Para tamu itu bertamu ke sebuah tempatnya para guru, tetapi bahkan tempat para guru itu rela mengeruk semua upah kerja orang tua mereka, bahkan upah mereka sendiri. Orang yang memiliki kemuliaan akan memuliakanmu. Bagaimana tempat itu memuliakanmu jika kenyataannya itu memerasmu? Ia tidak memberimu cahaya, tetapi memberimu kegelapan. Ia tidak mengajarimu agar gurun gersang menjadi padang rumput hijau. Sebaliknya, ia mengajarimu meneruskan kehidupan materialisme yang terjadi di kota besar dengan kesengsaraan ekstrim dan sampah yang mengotori jiwa, serta ribuan tikus di got kesadaran. Para guru itu sulit mendapatkan cahaya sebab mereka sendiri terjebak dalam keyakinan palsu. Mengapa kau bisa meyakini di tempat itu kau bisa mendapatkan cahaya, sedangkan mereka sendiri yang mengajarimu memiliki keyakinan palsu?
Dan seseorang tidak akan mengajarkan sesuatu yang tidak diyakininya. The matrix is everywhere. It is all around us. Orang-orang polos mulia itu bertamu ke tempat hina. Bukan saja mereka dihinakan, tetapi dijadikan hina. Dan setiap diri kebanyakan bergotong royong bahu-membahu membangun kehinaan di dunia fana, sehingga kehinaan itu kini berdiri kokoh seperti pohon besar yang sulit ditumbangkan. Seperti inilah keadaan kami dalam kefakiran. Semoga tidak ada tamu yang tertipu, ujar para guru. Tuhan pun tak pernah melemparkan tulang kepada tempat itu, tetapi tempat itu menyajikan roti dari langit, minuman dari Tuhan, bahkan menyajikan buah-buahan dari surga. Tempat itu berkata, "Kemarilah wahai jiwa-jiwa yang polos," dan kepolosan adalah nama lain dari kesucian awal. Wahai jiwa-jiwa yang polos, nikmatilah hidangan kehampaan dari meja akademis ini, sehingga di masa depan kamu jadi orang mulia yang sukses, ujar para guru. Tujuan dari kesuksesan manusia adalah menjadi pribadi yang mulia, tetapi tempat itu menjadikan suatu perubahan besar. Kini ukuran kemuliaan adalah materialisme tingkat tinggi, sehingga jika seseorang ingin mencapai kesuksesan sebagai orang mulia, ia harus memiliki materi yang banyak, dan materinya ditentukan dengan harga yang ia beli. Semakin mahal, semakin tinggi. Lalu apakah di tempat itu semua guru menyihir manusia menjadi tikus? Tentu saja tidak. Tetapi kebanyakan di tempat itu orang-orang yang menjadi guru didasari karena sebuah pekerjaan, bukan didasari dari cahaya yang gemilang. Kapan tempat suci pendidikan menciptakan pribadi yang mulia, pribadi yang bercahaya dan mandiri? Alih-alih mengajarkan menjadi pribadi yang mendatangkan kekayaan dan menjadi pribadi yang kaya, justru tempat itu mengajarkan manusia menjadi pribadi yang fakir, yang harus mencari kekayaan, yang harus mencari kesuksesan. Mereka dijadikan pribadi fakir yang tidak sukses, sehingga harus mencari kekayaan dan harus sukses. Sebaliknya, kita dilatih untuk mengejar keamanan, mendapatkan nilai bagus, agar bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus. Dalam pendidikan, manusia diajarkan bertahan hidup dengan cara bekerja dan mencari uang. Begitupun dalam sistem berpolitik, pejabat hanya bekerja dan sisanya mengeruk uang sebanyak-banyaknya. Tidak ada pengabdian, semua hanya bekerja. Kalimat basmalah yang dijadikan sistem sudah tidak berlaku, sudah tidak diajarkan, dan sudah tidak ada yang peduli. Akibatnya hukum cinta kasih perlahan-lahan mulai hilang dalam dunia sosial. Yang ada hanya hukum tarik-menarik. Saat ini para pekerja bahkan wajib patuh meski dana pensiun tidak ada. Keamanan kerja hanyalah mitos dan inflasi diam-diam mengikis tabungan Anda. Bahkan saat dunia berubah, kebanyakan orang masih terjebak dalam naskah lama, seperti tikus yang berlari dalam labirin, tidak menyadari kejunya telah hilang. Izinkan saya bertanya, apakah Anda merasa telah melakukan segalanya dengan benar, namun hidup tetap merasa terjebak? Itu bukan suatu kebetulan, itu memang disengaja. Kita telah dikondisikan untuk takut gagal. Kita telah diajarkan bahwa kesalahan itu buruk, bahwa resiko itu berbahaya, dan bahwa kesuksesan datang dari bermain aman. Anda diajarkan tidak sukses dan Anda diajarkan tidak kaya, sehingga Anda mencari kedua hal itu. Namun semakin seseorang mencari keamanan, semakin orang itu menyerahkan kendali atas hidupnya.
Dan bukankah itu yang dilakukan kebanyakan orang? Demi gaji mereka menukar waktu, energi, bahkan impian mereka. Mereka menekan naluri, kreativitas, dan ambisi mereka hanya untuk diterima. Ini bukanlah kehidupan, ini adalah bertahan hidup. Namun bertahan hidup bukanlah kebebasan. Anda tidak dilahirkan untuk bertahan hidup. Anda dilahirkan untuk hidup. Anda dilahirkan untuk berkembang. Anda dilahirkan untuk sejahtera. Baru setelah itu Anda bisa mencapai pengenalan terhadap hakikat hidup itu sendiri. Bagaimana mungkin Anda bisa mencapai hakikat hidup jika kesejahteraan Anda terancam? Yang ada Anda akan terlebih dahulu mencapai kesejahteraan. Itu naluri normal bagi setiap individu. Namun sistem tidak akan menjadikan Anda sejahtera, dan hanya satu cara untuk mengatasinya, yaitu dengan cara hidup cukup, bersyukur, dan qanaah. Anda dilahirkan untuk menciptakan, untuk memimpin dan membangun. Namun sistem tidak menginginkan seni dari manusia. Sistem menginginkan konsumen. Setiap hari kita dibombardir dengan pesan yang memberitahu kita apa yang harus dibeli, apa yang harus dikenakan, dan apa yang harus dipikirkan. Seperti apa kesuksesan itu, dan di balik semua itu ada bisikan, tetaplah pada jalur. Feel it when you go to work, when you pay your tax. Hanya sedikit orang yang mempertanyakan jalan yang mereka lalui, karena kepatuhan akan dihargai, pemberontakan akan dihukum, dan seiring berjalannya waktu lingkaran setan ini berlanjut, sehingga Anda tidak lagi dikerdilkan oleh orang lain, tetapi Anda mengerdilkan diri Anda sendiri. Inilah yang disebut perlombaan tikus. Ini tentang pola pikir, dan kecuali Anda secara sadar memutus pola tersebut, Anda akan terus menjalankan lingkaran yang sama tahun demi tahun, menunggu sesuatu berubah, namun tidak ada yang berubah sampai Anda melakukannya. Memutus pola tersebut adalah memutus keyakinan Anda. Anda harus memiliki keyakinan yang kuat terhadap Tuhan semesta alam. Jadi bagaimana kita mulai membebaskan diri? Dimulai dengan kesadaran, dengan mempertanyakan naskah yang telah diberikan kepada Anda. Siapa yang mengajari Anda bahwa memiliki pekerjaan dari pagi sampai sore adalah satu-satunya pilihan yang aman? Siapa yang meyakinkan Anda bahwa hutang itu normal, bahwa bekerja untuk orang lain sampai Anda berusia 65 tahun adalah satu-satunya cara untuk hidup? Siapa yang memberi keyakinan pada Anda bahwa jika tidak memiliki hutang Anda tidak akan maju? Mengapa Anda meninggalkan keyakinan untuk menjauhi riba dan mengganti keyakinan baru dari dunia modern? Siapa yang mengajari Anda untuk berhutang? Ini sangat menyedihkan. Anda berlomba-lomba bertahan hidup di negeri dan tanah Anda sendiri, dan sampai harus berhutang. Selama ini kebanyakan orang hanya bertahan hidup dan tidak hidup. Pertanyaannya, mau sampai kapan begini? Para pejabat Anda sendiri melakukan korupsi demi bertahan hidup dan menjaga kehormatannya agar tidak miskin. Pertanyaannya, mau sampai kapan? Mau sampai kapan miskin di tanah dan rumah Anda sendiri?
Anda tidak dilahirkan untuk bertahan hidup, tetapi Anda dilatih untuk meyakininya. Anda dilahirkan untuk hidup dan menikmati hidup. Kelas bawah dan kelas menengah bekerja demi uang. Kelas elit membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi mengapa kita tidak diajarkan hal ini? Karena jika populasi yang luas memahami cara kerja uang yang sebenarnya, itu berbahaya bagi sistem, berbahaya bagi perbankan, berbahaya bagi sistem pemerintahan demokrasi dan kapitalisme, berbahaya bagi perusahaan yang mengambil keuntungan dari ketergantungan Anda. Namun banyak orang terus berjalan dalam tidurnya, menjalani hidup sambil berpikir bahwa mereka terjaga. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah Anda membuat pilihan atau sekedar bereaksi? Apakah Anda yang membangun jalan Anda sendiri atau sekedar mengikuti jalan yang sudah ada? Anda akan menemukan bagaimana sekolah, media, dan bahkan keluarga Anda sendiri tanpa niat buruk dapat membuat Anda terkunci dalam penjara. Karena begitu Anda melihat jeruji, Anda dapat mulai mencari kuncinya. Mari kita bahas lebih dalam sekarang. Jika sistem pendidikan adalah awal dari labirin, maka media adalah mekanisme yang menjaga labirin itu tetap ada. Tak terlihat, ia mengalihkan perhatian, menenangkan, menghibur, tetapi jarang mendidik. Sejak Anda dapat memahami bahasa, Anda dikelilingi oleh layar yang menyajikan versi realitas yang ambigu. Dan ketika ada orang di media yang berani menampilkan realita yang berbeda dan mengkritisi realitas palsu dalam dunia modern, justru itu dibungkam, algoritmanya dikunci sehingga tidak bisa menyebar luas. Kebanyakan orang dibesarkan dengan mentalitas yang kerdil, terlepas dari seberapa penyayang atau cerdasnya orang tua mereka. Mereka diajari untuk menjadi pekerja yang baik, patuh, pendiam, dan dapat diprediksi. Tetapi orang yang dapat diprediksi mudah dikendalikan. Anda dilatih untuk menghindari resiko, mencari validasi, mengukur harga diri Anda melalui produktivitas dan materi yang Anda beli. You can feel it when you go to work, when you go to church. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. Do you want to know what it is? When you pay your taxes, that you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage. Kebebasan bahkan tidak ada dalam kosakata kebanyakan orang, dan disinilah hal itu menjadi lebih menyeramkan. Kepatuhan ini diperkuat dengan kenyamanan yang cukup untuk membuat Anda tenang. Namun di balik pintu tertutup begitu banyak yang tenggelam dalam kecemasan, terbebani oleh hutang dan terputus dari tujuan-tujuan hidup mereka, terjebak dalam rutinitas yang tidak mereka pilih. Sistem memberi Anda cukup makanan untuk membuat Anda bertahan hidup, tetapi tidak pernah cukup untuk membuat Anda benar-benar hidup. Mereka belajar bergantung pada pekerjaan, pemerintahan, dan bank. Mereka tidak pernah belajar membangun aset. Mereka tidak pernah belajar membuat uang bekerja untuk mereka. Dan mereka tidak pernah belajar bergantung kepada Allah.
Mereka tidak pernah diajari bagaimana cara hidup bernegara, bagaimana memperbaiki sebuah sistem negara yang rusak. Mereka tidak diajarkan bagaimana menjadi rakyat yang berpartisipasi dalam membangun peradaban bangsanya sendiri. Mereka diajarkan untuk terus mengikuti sistem walaupun sistem tersebut merugikan mereka sendiri, bahkan menghancurkan bangsa mereka sendiri. Mereka diajarkan patuh, tunduk, bahkan diajarkan bersujud walaupun dikencingi. Dan mereka rela bersujud meski kepala mulia mereka diinjak-injak dan dikencingi. Bagaimana Tuhan akan memuliakan mereka? Mereka sendiri menghinakan diri mereka sendiri. Mereka tidak pernah belajar bagaimana cara memuliakan diri sendiri, memuliakan bangsa sendiri, dan hidup rukun sejahtera secara bersama-sama sebagai sebuah bangsa yang diatur oleh sistem dan hukum lokal yang mandiri. Mereka diajarkan untuk meniru sistem dan hukum bangsa lain yang sama sekali belum tentu cocok dengan bangsanya sendiri. Mereka tidak tahu ketika mengambil sistem dan hukum dari bangsa lain, apakah sistem dan hukum tersebut adil untuk bangsanya atau tidak. Mereka tidak pernah mempertanyakan itu. Mereka hanya manut, patuh, dan tunduk, selalu bersujud meski kepalanya dikencingi dan diinjak. Suatu bangsa yang ingin memperbaiki keadaan bangsanya sendiri harus mengetahui bahwa jalan yang sedang ia tempuh hanya membawa kepada jurang kehancuran. Sebab jika seseorang tidak tahu kalau ia sedang berjalan di jalan yang salah, maka ia tidak akan pernah mengubah arah dari perjalanannya.